Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Wow. Karena apa kalian nggak capek dulu dipimpin sama PDIP? Karena bukan presiden yang mimpin. Presiden hanya petugas partai. Partainya apa? PDIP. Kalau diingat-ingat lagi ke belakang, banyak banget yang naik. Harga-harga naik. BBM naik. Pajak naik. Apalagi? Utang naik. Sekarang udah 7.000 triliun lebih utang. Siapa yang akan dibebankan? Rakyat lah. Jadi mana ya? Masih mau PDIP? Mana sih? Aneh banget. Kalau Anies Baswedan waktu memimpin Jakarta tidak di bawah partai. Keren kan? Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Wong kok aneh. Wong harga-harga pada naik kok nyalani presiden. Deleng berita enggak. HP-ne apik mbok leran di TV mah. HP-ne apik. Ya ta? Nggo deleng berita dunia iki kaya ngopo? Kok nyalani presiden? Aneh banget. Orang mung Indonesia sing harga-harga pada larang. Kabeh negara ngrasakne. Aneh banget. Jelas-jelas ana perubahan ning Indonesia dadi apik to negarane daripada sing winginane. Ngono kok sik nyalahne. Njaluki sing kaya apa terus arep dirubah kaya ngopo? Omongnya ora dapat dimengerti, ngerubah Indonesia. Aneh. Kewarasannya kudu diperiksa ngene iki. Presiden kelak, dia bukan menjadi petugas partai lagi, tapi menjadi... Terus kalau mau jadi presiden dari mana? Nggak dari partai? Apa ujuk-ujuk langsung dijadiin kader gitu tanpa ada pengkaderan dari muda, dari lama gitu? Ya lebih baik dia yang di kader sudah lama, dia yang sudah malang melintang sebagai kader partai tersebut, dia janji kepada partainya tersebut dan setia kepada partainya tersebut, tidak ujuk-ujuk langsung jadi anggota partai demi pencalonan presiden. Kan bagaimana sih fungsi partai politik? Kan ada banyak, salah satunya kan rekrutmen politik. Orang kalau mau jadi politisi ya harus lewat partai, terus ada agregasi kepentingan, terus ada resolusi konflik dan lain-lain. Makanya kalau mau edukasi politik, kamu belajar politik dulu yang ini ya. Saya punya bukunya banyak tuh soal partai politik dan lain-lain. Ya, pinter-pinter dikit lah ya. Harga naik, BBM naik, pajak naik. Program perubahan apa yang akan dijanjikan oleh Pak Anies? Perubahan seperti apa? Kasih penjelasan yang real. Jangan cuman ngomong nggak akan naik. Nggak. Perubahan aja, kita bikin perubahan apa? Apa yang berubah-ubah? Perubahan itu pasti ada programnya apa? Sebutkan, jelaskan. Biar kami jelas sebagai rakyat, biar kami mengerti, jangan hanya perubahan. Semua juga bisa ngomong perubahan. Lalu sampean bilang Pak Anies petugas rakyat. Petugas rakyat emang dia nggak melalui jalur partai. Lalu Pak Anies bukan petugas partai gitu. Nggak usah membodohi. Kami semua udah pintar. Kami semua udah cerdas, udah mengerti. Nggak bisa lagi kami dibohongi. Nggak bisa lagi kami dibodohi. Kami paham siapa yang ada di belakang Pak Anies. Saya lebih capek di zaman Orde Baru ketimbang zaman PDIP sekarang. Biar sampean paham. Oke? Daripada perubahan yang gak jelas, janji-janji yang palsu doang, nanti ujung-ujungnya mendingan gue milih Haji Bolot sekalian. Mantap. Salam akal sehat, salam waras. Hidup Haji Bolot, mantap. Kenalkan Ganjar Pranowo sebagai petugas partai. Lagi-lagi petugas partai. Bu,
Walaupun dia tidak menyebut nama Anies, saya tahu ini adalah pendukung Anies. Narasinya sih selalu petugas partai. Ada apa dengan petugas partai? Hah? Memang Pak Anies bukan petugas partai ya? Aduh. Sudah terbukti ya, sudah terbukti salah satu presiden kita, Pak Joko Widodo, dia itu petugas partai juga. Tapi tingkat kesenangan dan kepercayaan rakyat untuk beliau 70% lebih loh. Hentikanlah narasi-narasi tentang petugas partai ya. Semua calon presiden di Indonesia ini adalah petugas partai. Ingat, semua calon presiden di Indonesia adalah petugas partai. Termasuk Anies Baswedan. Walaupun dia belum masuk partai manapun. Tapi yang mengusung dia adalah partai. Tidak mungkin calon presiden itu tidak didukung oleh partai. Karena konstitusi negara kita yang harus menyatakan demikian. Dasar orang bego. Belajar lagi ya mas, biar pinter. Salam logika. Makan ketupat di hari lebaran, makannya pakai baju oranye. 2024 pilih Anies Baswedan. Anies Baswedan presiden RI kawan. Indonesia butuh presiden yang berkualitas kawan, bukan presiden yang cuma dari popularitas. Yang ngakunya merakyat tapi menjerah, yang ngakunya religius tapi ngebrangus. Pak Anies gak perlu cari popularitas, tapi beliau punya integritas. Pak Anies gak perlu ngaku merakyat, beliau dekat dan melayani rakyat. Pak Anies juga gak perlu ngaku religius, dia udah bagus dan gak pernah ngebrangus. Betul apa betul kawan? Jadi Pak Anies itu pantasnya jadi presiden kawan. Yuk berjuang bersama dengan jiwa, raga dan harta mengantarkan Pak Anies ke istana. Anies presiden, Indonesia maju, rakyatnya bahagia. Minum es kelapa dilupa. Jangan lupa PKS nomor 8 kawan. Anies gak pantas jadi capres kawan. Selamat lebaran kawan. Yang berkualitas bukan sekedar nyari popularitas. Berkualitas ya, saking berkualitasnya itu kemarin naturalisasi ataupun normalisasi gak dikerjakan babar blas. Nggak nyari popularitas, tapi yang kemarin nyolong setat duluan, kampanye hanya untuk nyari popularitas. Yo Yohanes, terus Yohanes merakyat, saking merakyatnya sering banget dikata-katain suka jualan ayat dan mayat. Terus apa lagi? Yang religius dan tidak memberangus. Saking religiusnya itu masjid dipakai buat kampanye. Bahkan sekarang udah dilarang di masjid, kampanye di kuburan. Itu saking religiusnya. Tidak memberangus.
yang jadi korban di Tanah Merah kemarin ya, yang kemakan janji palsunya. Akhirnya apa? Jadi hangus ya. Beli ketupat di Ponorogo. Asik. 2024 Ganjar Pranowo. Oh, mantap. Salam waras, salam NKRI. Anies tuh yang banyak prestasi. Pak Anies itu mantan gubernur gue juga. Prestasinya yang gue rasain yang mana ya Pak? Yang mana ya? Terobosannya untuk Jakarta apa ya Pak? Nih, katanya nih kalau mau cari suami, jangan yang manis mulutnya saja, jangan yang banyak omongannya, tapi yang banyak actionnya. Nah, begitu juga kalau mau pilih pimpinan negara, ya kan? Jangan yang manis mulut aja, say. Wow. Oke teman-teman, itu tadi ya biasalah sekarang di media sosial ini, terutama di TikTok lagi rame nih, saling statement, saling menanggapi, saling senggol-senggolan ya, antara pendukung dari Pak Anies dengan pendukung dari pemerintah saat ini ya, pendukung Pak Jokowi ya. Yang mendukung Pak Jokowi ini sudah pasti mereka mendukung, kalau bukan Pak Ganjar ya Pak Prabowo ya, antara itu ya. Lalu kemudian saya melihat hampir di setiap video narasi yang dibangun oleh para pendukung dari Pak Anies ini adalah presiden petugas partai ya. Nah, saya mau memberikan informasi juga kepada teman-teman ya. Jadi begini, seorang presiden ya, ketika dia mendapatkan kursi presiden itu mustahil kalau tidak didukung oleh partai politik ya. Tentu harus mendapat restu, harus mendapat persetujuan dari partai politik, barulah dia bisa menuju kursi singgasananya itu ya. Ya, jadi kita perlu berpikir lebih bijak guys, lebih luas dan tidak terpengaruh dengan hasutan-hasutan atau omongan-omongan presiden petugas partai segala macam ya. Itu jelas tidak masuk akal. Yang jelasnya Pak Anies ketika nanti beliau menjadi presiden ya, yang jelasnya Pak Anies saat ini menjadi bakal calon presiden, dan sebentar lagi misalnya dia mendaftar ke KPU dan menjadi calon presiden resmi ya, itu semua ya didukung oleh partai, harus mendapatkan restu oleh partai. Tanpa partai politik Pak Anies nggak mungkin jadi presiden ya. Oke teman-teman, itu saja dari saya ya. Memang sekarang kita memasuki tahun-tahun politik, jadi ya semakin ramai aja semakin seru ya. Yang terpenting adalah kita tidak terprovokasi dan melakukan aksi-aksi anarkisme dan bentrokan fisik ya. Tetap kita menikmati pesta demokrasi ya. Kepala boleh panas, tetapi hati harus tetap dingin ya. Oke teman-teman, saya Pasten Sebo, sekian dan terima kasih.